Senjata utama orang Ahmadiyah yang tidak bisa dilawan oleh ulama manapun di dunia ini adalah pertanyaan yang sangat berbahaya dan tidak semua orang bisa lepas darinya. Hanya saya telah membaca Syekh Ibnu Arabi dan memahami pandangan beliau, yaitu ketika kalian menyebut Rasulullah sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi yang akan datang dalam umat beliau, apakah pernyataan tersebut menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad ataukah mengecilkan? Sebagaimana para nabi terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim, lantas kenapa ketika Nabi Muhammad datang kenabian terhenti? Kalau begitu apalagi yang tersisa bagi umat beliau? Begitu juga telah terlahir banyak nabi di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah pertanyaan berbahaya yang diajukan oleh orang Ahmadiyah. Tidak semua orang bisa lepas dari ini. Hanya saya semenjak membaca karya-karya Ibnu Arabi dan memahami sudut pandang beliau. Jangan pernah mengatakan bahwa kenabian telah berakhir. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nikmat kenabian belum berakhir dalam umat ini. Kenabian tetap ada selamanya. Kenabian tetap ada dalam umat ini. Mukjizat terus berlanjut. Sebut saja wahyu atau apapun yang Anda suka. Orang Ahmadiyah mengatakan, Anda sangat khawatir ketika mendengar tentang wahyu. Anda seketika menjadi gelisah jika wahyu masih terus berlangsung. Padahal Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia telah mewahyukan kepada lebah. Sekarang pahami apa senjata orang Ahmadiyah. Orang-orang bungkam dibuatnya. Orang Ahmadiyah mengatakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada lebah. Lebah saja bisa mendapatkan wahyu, lantas mengapa seorang muslim yang saleh tidak bisa? Quran sendiri mengatakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Berhentilah mengkhawatirkan wahyu. Persoalannya bukan tentang wahyu, ilham atau kasyaf. Satu-satunya masalah adalah seseorang mendakwakan bahwa dirinya telah ditunjuk dan mengatakan, terimalah aku atau kamu kafir. Selesai. Orang Ahmadiyah akan memulai dengan mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan bahwa Mujaddid akan diutus pada awal setiap abad? Sebagaimana Mujaddid terus datang silih berganti selama 14 abad, lalu siapa Mujaddid abad ini jika bukan Mirza Ghulam Ahmad? Orang Ahmadiyah mengatakan bahwa Anda meyakini bahwa Rasulullah wafat dan dikuburkan, sementara Nabi Isa berada di langit. Dengan berkeyakinan seperti itu, berarti Anda memberi kesempatan kepada orang Kristen untuk menyerang Islam. Setelah mendengar itu, orang-orang baru sadar dan mengatakan, memang benar juga ya yang dikatakan orang Ahmadiyah ini. Berarti selama ini kita telah memberikan status yang lebih tinggi kepada Nabi Isa. Setelah itu orang-orang mulai meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat. Kemudian orang Ahmadiyah mengatakan, apakah dapat dicerna oleh akal jika dalam umat sebelumnya para wanita saja mendapatkan wahyu? Lantas kenapa tidak ada seorang pun dalam umat Islam yang akan mendapatkan wahyu pasca wafatnya Rasulullah? Apakah ini suatu keistimewaan? Yakni dengan terputusnya mata rantai wahyu dalam umat Islam, sementara ibu Nabi Musa dan Siti Maryam saja menerima wahyu. Akankah umat Rasulullah mendapatkan wahyu? Tidak ada yang dapat membantah argumen tersebut. Orang Ahmadiyah menyampaikan argumen bahwa wanita-wanita dari umat sebelumnya mendapatkan wahyu. Apakah umat Rasulullah tidak mendapatkan wahyu? Para ulama bungkam dibuatnya. Ini juga pertanyaan yang diajukan oleh orang Ahmadiyah kepada ulama yang bernama Khawajah Nazimuddin, sehingga membuatnya bungkam dan merasa malu. Pernah seorang Ahmadi datang ketika acara gerakan Khatman Nubuwat sedang berlangsung. Orang Ahmadiyah itu memintanya untuk membaca salawat dan menerjemahkannya. Lalu orang itu membaca salawat dan menerjemahkannya. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keturunannya. Orang Ahmadiyah itu bertanya, coba Anda jawab, keberkatan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan keturunannya? Keberkatan itu adalah Allah melahirkan para nabi di kalangan umat Nabi Ibrahim. Jika menurut Anda dalam umat Islam tidak akan datang lagi nabi, mengapa Anda tetap membaca salawat? Ya Allah, berilah kami nikmat seperti yang telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keturunannya. Jika menurut Anda umat Rasulullah tidak akan mendapatkan nikmat itu, lantas mengapa Anda kemudian memintanya? Mendengar itu, Khawajah Sahib bungkam. Dia menjadi malu dan membiarkan semua orang bungkam. Seperti yang Anda ketahui, Syekh Tahirul Qadri dan para pengikut Deobandi mengadakan konferensi Khatman Nubuwat ini.
Saya bisa saja mengajak seorang Ahmadiyah, dan jika mereka dapat menjawab pertanyaan orang Ahmadiyah ini, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka suka kepada saya. Namun mereka tidak memiliki apa-apa untuk menanggapi argumen orang Ahmadiyah.